Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Antoni Febrian, untuk mewakili kelompok 1 ingin memaparkan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK titik 03 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Sebelum kami menyampaikan materi selanjutnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, terdiri dari Abdurrahman Rizky, Rahma Apri Frianto, dan saya sendiri Antoni Febrian. Yang keempat, Muhammad Fajri Aulia, kemudian Dewi Sekarsari, yang keenam, Rahman Fitrianto, yang ketujuh, Kimberly Myfelin Ruslim. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagi 4 komponen utama table of content yang akan kami sampaikan di materi selanjutnya, di mana 4 table of content itu terdiri dari, yang pertama itu terkait dengan definisi umum yang ada di dalam POJK 51. Yang kedua, itu mengenai manfaat POJK 51. Yang ketiga itu mengenai rencana aksi keuangan berkelanjutan RKAB. Yang keempat, pembahasan dan penutupan. Saya akan menyampaikan terkait dengan definisi umum dalam POJK 51. Nah, pada kesempatan kali ini kami membagi 4 komponen utama yang kami anggap akan menjadi pokok pembahasan utama di slide selanjutnya, yaitu yang pertama terkait dengan definisi keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua, lembaga jasa keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian definisi emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Sementara perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di store paling sedikit 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di store yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, kewajiban melakukan laporan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan atau sustainability report adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini selaku policy maker tentu dalam hal membuat sebuah regulasi menginginkan manfaat yang bersifat masif, tak terkecuali dalam manfaat yang ingin dicapai dalam POJK 51 tahun 2017 ini. Nah, di dalam POJK 51, adapun manfaat yang ingin didapatkan itu yang pertama yaitu terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia memiliki isu stabilitas ekonomi yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis sangat berisiko terhadap perubahan iklim. Nah, dengan melaksanakan keuangan berkelanjutan, pemerintah berharap dapat memitigasi risiko-risiko tersebut sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai. Proses pembangunan ekonomi juga harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keuangan berkelanjutan untuk menunjang keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua, menggerakkan perekonomian nasional. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membuat perusahaan mampu menembus akses yang lebih besar, terutama akses keuangan. Dengan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdampak pada praktik bisnis yang sehat sehingga perekonomian nasional terus bergerak. Kemudian yang ketiga itu sumber pendanaan. Insentif langsung telah dijanjikan OJK dalam POJK nomor 51 tahun 2017, yaitu mengikut sertakan perusahaan dalam program pengembangan kompetensi SDM, artinya biaya pengembangan kompetensi ditanggung bersama antara perusahaan dan OJK.
Selain itu, OJK merencanakan insentif berupa penganugerahan Sustainability Finance Award yang dapat mempromosikan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga menciptakan skema blended finance atau skema keuangan campuran di mana terdapat dana dari pemerintah, dana publik, swasta, bahkan filantropi yang disatukan dalam platform SDGs Indonesia. Manfaat yang keempat itu mewujudkan sistem keuangan yang ramah lingkungan. Secara internal, sustainability report penting karena memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Mereka tidak hanya menjadi lebih siap untuk mengoptimalkan dan mengurangi konsumsi energi sebagai hasil dari peninjauan strategi, inovasi produk, siklus limbah, atau peluang ekonomi sirkular dapat ditemukan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka dan mengurangi biaya operasional. Kemudian manfaat yang kelima adalah perusahaan memiliki arah yang mampu berkontribusi optimal pada dampak negatif, meminimalisir ya dampak negatif dan bahaya lingkungan yang berfokus pada peningkatan keuntungan semata, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tapi juga tujuan ini menciptakan sustainability dapat tercipta. Demikian penjelasan mengenai manfaat POJK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya menjelaskan tentang roadmap-nya. Fokus aktivitas di atas ini diterapkan secara bertahap dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan uraian sebagai berikut. Jangka menengah dimulai dari 2015 sampai 2019, kegiatan penguatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif, serta koordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya, jangka panjang dari 2020 sampai 2024, kegiatan ini difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan. Dari beberapa kondisi terkait, penerapan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai berdasarkan jangka menengah dan panjang itu terbagi dua. Dalam jangka menengah, diharapkan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan telah terbangun dan berjalan dengan baik. Pemahaman, pengetahuan, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku industri jasa keuangan terkait juga diharapkan telah meningkat serta pemberi insentif dan juga koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin secara baik dan dilakukan secara berkala. Dan juga diharapkan telah terbentuknya sistem untuk memonitor peningkatan volume pendanaan di sektor ekonomi prioritas yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Yang kedua, dalam jangka panjang, LJK diharapkan telah mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, serta melaporkan kemajuan penerapan keuangan berkelanjutan secara berkala kepada masyarakat. Sistem informasi terpadu dengan institusi terkait untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan telah terbentuk dan berjalan dengan baik, sehingga diharapkan juga bahwa program keuangan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kontribusi terhadap target kerja strategis emisi gas rumah kaca nasional. Roadmap selanjutnya, untuk mempercepat implementasi LST, kita perlu mempersiapkan insentif yang mendukung inovasi-inovasi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi dasar penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2, yaitu 2021 hingga 2025, yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia ke depan. Inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan dalam roadmap tahap 2 ini akan mengintegrasikan 7 komponen dalam satu kesatuan ekosistem. Adapun 7 komponen keuangan berkelanjutan yang ada di gambar 5 terdiri dari kebijakan, yaitu menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah produk, yaitu mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan. Yang ketiga adalah infrastruktur pasar, yaitu mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah koordinasi kementerian atau lembaga. Hal ini terkait meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, dukungan non-perintah, yaitu dukungan dari sisi supply dan demand. Dukungan riset
seperti tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk mengembangkan inisiatif keuangan berkelanjutan. Keenam adalah sumber daya manusia itu sendiri, mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program capacity building yang masif dan terstruktur. Dan yang terakhir adalah awareness, yaitu melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif, keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RKAB. RKAB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek atau 1 tahun dan jangka panjang atau 5 tahun yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Risiko aksi keuangan berkelanjutan RKAB wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. EJK yang juga merupakan emiten atau perusahaan publik wajib melakukan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif. Selanjutnya, izinkan saya Rama April Frianto untuk mengajukan pembahasan, yaitu hal yang wajib dicantumkan dalam RKAB. Berdasarkan POJK 51 Pasal 7, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RKAB wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK. Paling sedikit ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Poin yang kedua, pengembangan kapasitas intern LJK atau poin terakhir yang ketiga, penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan atau standar prosedur operasional LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Rencana aksi keuangan berkelanjutan wajib disertai dengan target waktu penerapan. Selanjutnya, hal-hal yang wajib dicantumkan dalam RKAB, di sini terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Poin kedua, proses penyusutan RKAB. Yang ketiga, faktor penentu RKAB. Yang keempat, prioritas dan uraian RKAB. Yang kelima, tindak lanjut RKAB. Untuk ringkasan eksekutif, memuat uraian ringkasan sebagai berikut. Terdapat 6 poin. Poin pertama, pencapaian RKAB. Poin kedua, visi dan misi dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Yang poin ketiga, tujuan RKAB. Poin keempat, program yang akan dilaksanakan dalam RKAB. Poin kelima, alokasi sumber daya, yaitu terdiri dari dana, manusia, dan mitra kerjasama untuk melaksanakan program berkelanjutan. Poin keenam adalah seluruh pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, poin kedua, proses penyusunan RKAB, yaitu proses penyusunan RKAB paling sedikit meliputi rujukan yang digunakan sebagai acuan dan keterlibatan pihak yang menyusun RKAB. Poin ketiga, faktor penentu RKAB. Faktor penentu yang menjadi dasar penerapan tujuan dan prioritas RKAB dapat berupa, terdapat 7 poin. Poin pertama, rencana strategis bisnis yang telah ada. Poin kedua, kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang. Poin ketiga, kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang. Poin keempat, kerjasama dengan pihak eksternal jika ada. Poin kelima, strategi komunikasi yang ada. Poin keenam, sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi yang selama ini dijalankan. Dan yang terakhir, poin ketujuh, kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu keuangan berkelanjutan. Dan selanjutnya poin keempat, prioritas dan uraian RKAB. LJK harus menentukan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan, kemudian diberikan penjelasan terkait aspek-aspek sebagai berikut. Nah, terdapat 5 poin. Poin pertama, dasar pemikiran. Poin kedua, kegiatan. Poin ketiga, sumber daya. Poin keempat, sistem evaluasi pelaksanaan program. Poin kelima, tantangan dan rencana ke depan. Dan poin terakhir adalah tindak lanjut RKAB. Memuat penjelasan mengenai proses yang digunakan dalam kaji ulang atau evaluasi RKAB yang belum dapat terimplementasi untuk selanjutnya direalisasikan atau disesuaikan. Berikutnya, LJK menetapkan tindak lanjut RKAB
apabila diperlukan perbaikan atau perubahan dengan tetap merujuk kepada RKAB jangka panjang yang dapat berupa poin pertama, mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program keuangan berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Poin kedua, menilai kesinambungan program keuangan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Selanjutnya, sistem monitoring dan evaluasi penilaian RKAB secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengukuran realisasi mempertimbangkan pula pencapaian target atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu ringkasan RKAB. Yang pertama itu ada pencapaian RKAB, visi misi, terus tujuan RKAB itu sendiri, program yang akan dilaksanakan dalam RKAB, terus ada alokasi sumber daya, dana, manusia, dan mitra kerjasama untuk melaksanakan program berkelanjutan. Lalu yang terakhir, seluruh pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, proses penyusunan RKB. Proses penyusunan RKB paling sedikit meliputi rujukan yang digunakan sebagai acuan dan keterlibatan pihak yang menyusun RKB. Terus yang ketiga yaitu faktor penentu RKB. Faktor penentu yang menjadi dasar penerapan tujuan dan prioritas RKB dapat berupa rencana strategis bisnis yang telah ada, terus kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang, terus kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang, terus ada kerjasama dengan pihak eksternal. Itu pun jika ada ya, kalau tidak ada mungkin tidak perlu dimasukkan. Terus strategi komunikasi yang ada, terus sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi yang selama ini dijalankan seperti apa ya, itu juga bisa menjadi faktor penentu RKB. Terus yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu keuangan berkelanjutan. Mungkin apabila ada peraturan kementerian atau peraturan presiden terkait keuangan berkelanjutan, itu menjadi salah satu faktor penentu RKB. Terus selanjutnya yaitu keempat, prioritas dan uraian RKB. LJK harus menentukan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan yang kemudian diberikan penjelasan terkait aspek-aspek sebagai berikut. Aspek-aspeknya yaitu dasar pemikiran, kegiatan, sumber daya, sistem evaluasi pelaksanaan program, dan tantangan serta rencana ke depannya seperti apa. Lalu ada yang kelima, tindak lanjut RKB, di mana yang pertama memuat penjelasan mengenai proses yang digunakan dalam kaji ulang atau evaluasi RKB yang belum dapat terimplementasi untuk selanjutnya direalisasi atau disesuaikan. Terus yang kedua, LJK menetapkan tindak lanjut RKB apabila diperlukan perbaikan atau perubahan dengan tetap merujuk kepada RKB jangka panjang yang dapat berupa mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program keuangan berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Terus selanjutnya menilai kesinambungan program keuangan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, tindak lanjutnya adalah sistem monitoring dan evaluasi penilaian RKB secara keseluruhan. Ya kan, kalau misalkan monitoring tidak dilakukan tidak adanya monitoring serta evaluasi, kita tidak bisa nih menilai RKB-nya ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak ya. Terus selanjutnya yang keempat, pengukuran realisasi mempertimbangkan pula pencapaian target atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Terdapat 8 prinsip yang digunakan dalam penerapan keuangan berkelanjutan, yaitu prinsip investasi bertanggung jawab, terus ada prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, terus selanjutnya prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, terus tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, dan yang terakhir prinsip koordinasi dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu laporan berkelanjutan dan perbedaannya dengan LKB itu sendiri. Laporan
berkelanjutan atau sustainability report adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, terus ada kinerja emiten dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, unggulan prioritas, dan berprinsip koordinasi dan kolaborasi. Lalu RKB itu sendiri, rencana aksi keuangan berkelanjutan, adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek atau 1 periode, yaitu 1 tahun, dan jangka panjang yaitu 5 tahun, yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan. Pembahasan laporan berkelanjutan dan perbedaannya dengan RKAB. Insentif. LJK, emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan ini dapat diberikan insentif oleh OJK. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: yang pertama, mengikut sertakan LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, penganugerahan Sustainable Finance Award dan insentif lainnya. Lalu di samping insentif, terdapat juga sanksi, yaitu emiten yang bukan merupakan LJK dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Selanjutnya, kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Di antaranya adalah kegiatan usaha energi terbarukan, lalu ada efisiensi energi, lalu pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, lalu ada transportasi ramah lingkungan, lalu ada kegiatan pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, lalu kegiatan usaha produk ramah lingkungan, lalu bangunan berwawasan lingkungan, lalu ada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan lainnya. Yang terakhir adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya kita akan melihat kaitan antara keuangan berkelanjutan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita sering sebut sebagai TPB atau SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sendiri ada 17 poin. Yang pertama, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, kemudian energi terbarukan, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya ketidaksetaraan, kota dan masyarakat berkelanjutan, pemakaian yang bertanggung jawab, aksi iklim, kehidupan di bawah air, kehidupan di darat, perdamaian dan keadilan, serta kemitraan untuk tujuan. Kaitannya dengan keuangan berkelanjutan, yang pertama, energi terbarukan, itu terkait dengan tujuan yang ke-7 atau energi bersih dan terjangkau. Efisiensi energi juga terkait dengan tujuan ke-7, energi bersih dan terjangkau, serta tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk kategori yang ketiga, pencegahan dan pengendalian polusi sendiri, terkait dengan tujuan ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan, dan juga tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim, serta ke-15, yaitu ekosistem daratan. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan terkait dengan tujuan kedua tanpa kelaparan, tujuan ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan, tujuan ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan ke-15 ekosistem daratan.
Berikutnya, untuk kategori konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, akan berkaitan dengan tujuan ke-14 ekosistem laut serta tujuan ke-15 ekosistem daratan. Kategori yang ke-6 yaitu transportasi ramah lingkungan berkaitan dengan tujuan ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan dan tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim. Untuk kategori yang ke-7 yaitu pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan berkaitan dengan tujuan ke-6 air bersih dan sanitasi layak, tujuan ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan, dan tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Adaptasi perubahan iklim sendiri berkaitan dengan tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Untuk produksi yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi atau efisien, berkaitan dengan tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Adapun bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, dan internasional berkaitan dengan tujuan ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, serta tujuan ke-11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Untuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang ke-11, yaitu kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya di luar poin 1 sampai 10, itu disesuaikan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk kegiatan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, berkaitan dengan tujuan pertama tanpa kemiskinan, tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan tujuan ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Contoh kasus pada perusahaan agribisnis yang berkecimpung dalam perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. Berikut ringkasan poin-poin yang ada dalam sustainability report tersebut. Laporan kinerja ini tunjukkan pada laporan halaman 27, yaitu kinerja keuangan. Jumlah penjualan sama dengan 3,54 triliun rupiah. Jumlah EBITDA sama dengan 1,23 triliun rupiah. Jumlah CPU yang terjual sama dengan 324,939 ton. Jumlah pam kerja yang terjual sama dengan 97,552 ton. Yang kedua adalah kinerja sosial. Exit terhadap COVID-19 ada pada halaman 7. Yang satu adalah manajemen risiko keberlanjutan bisnis dan ketahanan rantai pasokan. Fungsi Enterprise Risk Management atau ERM pada perusahaan telah bekerjasama dengan departemen terkait untuk meminimalkan jika tidak menghilangkan dampak risiko ini pada bisnis langsung. Misalnya untuk mengamankan keselamatan karyawan dan kelangsungan operasi. Perusahaan memantau kondisi kesehatan semua karyawan di semua lingkungan operasi perusahaan setiap hari dan terus-menerus mengingatkan mereka tentang tindakan pencegahan. Bekerjasama dengan vendor, perusahaan terus-menerus membuat rencana ke depan dan memantau ketersediaan pasokan yang diperlukan untuk meminimalkan gangguan. Banyak dari operasi perusahaan telah berpindah online jika memungkinkan, termasuk audit internal perusahaan yang telah dimodifikasi untuk memfasilitasi audit jarak jauh. Yang kedua, kesehatan karyawan dan masyarakat. Guna mengelola risiko di lapangan, Lonsum telah membentuk gugus tugas COVID-19 lintas organisasi guna mengkoordinasi dan mengelola tindakan pencegahan dan penanggulan COVID-19. Tanggung jawab utama gugus tugas adalah memfasilitasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dan pusat. Selain pengawasan harian kondisi kesehatan dan kebutuhan karyawan, pekerja dan keluarga secara terus-menerus, gugus tugas juga memberikan bantuan segera dan melakukan kontak tracing ketika terjadi kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Lonsum telah menerapkan prosedur operasi standar untuk karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 dari awal diagnosis hingga mereka kembali bekerja. Semua karyawan yang dipastikan positif COVID-19 diharuskan menjalani perawatan selama diperlukan agar mereka pulih. Selanjutnya adalah kinerja lingkungan hidup. Perusahaan telah berusaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ditujukan pada laporan halaman 17, 1. Perlindungan konsumen. Untuk meminimalkan jejak lingkungan, perusahaan juga secara proaktif mengelola penggunaan sumber daya dan pembuangan limbah. Semua interaksi perusahaan dengan air atau pengambilan air, konsumsi dan pembuangan limbah diatur oleh izin pemerintah Indonesia dan perusahaan menggunakan kembali 100% limbah penggilingan untuk memastikan bahwa kelapa sawit ditanam secara efisien dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Perusahaan terus mencari cara untuk mengurangi penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia, mengganti bahan kimia anorganik dengan komponen biologis alami. Yang kedua, pasokan yang bertanggung jawab. Perusahaan telah berusaha bertanggung jawab pada rantai pasokan, tunjukkan pada laporan halaman 18 sebagai berikut. Untuk mencapai keterlacakan di setiap ton minyak sawit yang diproduksi, perusahaan melakukan catatan atas hal berikut.
Satu, nama perusahaan induk dan alamat. Yang kedua, geokoordinat perkebunan satu dan pabrik. Yang ketiga, profil dan data perkebunan inti atau koperasi unit desa atau profil dan data. Yang keempat, nomor pengiriman hasil penyulingan. Yang kelima, status sertifikasi. Dalam industri agribisnis, sertifikasi keberlanjutan pihak ketiga memandu penerapan praktik terbaik dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Sertifikasi ISPO yang dikembangkan dan diamanatkan oleh pemerintah Indonesia merupakan komponen kunci dalam mewujudkan kebijakan dan komitmen perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk pengadaan yang bertanggung jawab, perusahaan menargetkan 100% pabrik dan perkebunan bersertifikat ISPO pada tahun 2023. Yang ketiga, sumber daya manusia. Perusahaan telah berusaha memperhatikan perihal sumber daya manusia dengan pada laporan hama 19 sebagai berikut. Perusahaan mengambil langkah yang tegas dan terukur untuk memastikan tidak ada pekerja paksa atau pekerja anak di seluruh unit operasional perusahaan. Seluruh karyawan grup Lonsum menerima upah di atas upah minimum dari masing-masing daerah, di mana upah minimum tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan biaya hidup setempat. Perusahaan juga menyediakan fasilitas ketambahan gratis untuk karyawan tetap beserta keluarganya seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan guna mencapai taraf hidup yang layak. Perusahaan memberikan dukungan pada hak karyawan untuk melakukan perjanjian kerja bersama di mana mereka memiliki kebebasan untuk bergabung dengan serikat kerja yang mereka pilih. Budaya manusia lanjutan. Perusahaan berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi ribuan karyawan konsum di seluruh Indonesia. Perusahaan telah memiliki sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang menyeluruh guna mengurangi dampak kesehatan yang negatif serta menghindari terjadinya kecelakaan. Seluruh unit perusahaan telah memiliki sistem SMK 3 atau standar K3 Indonesia serta melaksanakan pelatihan penyegaran. SMK 3 setiap tahunnya guna memastikan kepatuhan di seluruh unit operasional. Selain itu, pekerja selalu diingatkan akan standar operasional terkait keselamatan kerja sebelum mereka memulai pekerjaan setiap pagi. Perusahaan mendorong peningkatan profesionalisme dan keterampilan karyawan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Hal ini membuka kesempatan pengembangan karir bagi karyawan dan memenuhi kebutuhan perusahaan dengan sumber daya yang terampil dan kompeten. Yang keempat, hubungan masyarakat. Perusahaan telah berusaha memperhatikan hubungan dengan masyarakat tunjukkan pada laporan halaman 20 sebagai berikut. Program pekerjaan dan hidup di lingkungan perkebunan menjamin bahwa kebutuhan masyarakat dan pemerintah setempat dapat dipenuhi melalui perkembangan ekonomi. Selain kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan pengembangan selain kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan deklarasi universal PBB di bidang asasi manusia serta kode praktik International Labour Organization yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia, kami memiliki komitmen pada hak atas FPIC dari para penduduk asli ketika kegiatan operasional kami memberikan dampak kepada mereka. Kesimpulan dan penutup. Hakikatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada alam, baik bahan baku maupun sumber energi. Dari alam ini, apabila dipadukan dengan sumber daya manusia berupa tenaga kerja, dan ditambah dengan modal akan menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Pemanfaatan yang berlebihan maupun hasil limbah yang merusak bisa mengancam alam yang berdampak pada kualitas hidup manusia itu sendiri. Selain itu, perubahan iklim juga sangat berdampak pada finansial, seperti munculnya kerugian karena kerusakan fisik, gangguan pada proses produksi serta rantai pasokan, perubahan harga bahan baku, serta berubahnya permintaan atas barang dan jasa. Keuangan berkelanjutan disusun untuk dapat bersinergi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul. Nomor 51 POJK 03/2017 adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Program ini dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak, sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan, namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Indonesia berhasil menempati posisi kedua lingkungan sosial dan tata kelola atau LST pada 38 bank di ASEAN, seperti tertulis dalam laporan WWF Sustainable Banking Assessment (SUSBA) edisi keempat di Singapura pada Selasa 21 September 2020. Adapun dua bank di Indonesia yang terunggul dalam pemenuhan kriteria di tahun ini adalah BRI dan BCA. BRI masuk ke dalam 10 besar bank yang memenuhi kriteria tertinggi di tingkat ASEAN. BRI memenuhi 40 dari total 70 kriteria, sedangkan BCA sebanyak 33 kriteria.
Sustainable Banking and Finance Network atau SBPFN pada 2021 memasukkan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Kolombia sebagai negara-negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan, selangkah lebih maju dari tahapannya. Sekalipun terjadi peningkatan kesadaran akan keuangan berkelanjutan, akan tetapi keterlibatan seluruh lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik harus terus didorong, khususnya yang berskala lokal, serta pemberian reward and punishment kepada lembaga emiten atau perusahaan dalam mendukung tercapainya keuangan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga harus terus-menerus diberikan edukasi terkait dengan isu-isu keberlanjutan, sehingga sinergi dari semua pihak bisa mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan maupun keuangan berkelanjutan. Sustainable Banking and Finance Network atau SBPFN pada 2021 memasukkan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Kolombia sebagai negara-negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan, selangkah lebih maju dari tahapannya. Sekalipun terjadi peningkatan kesadaran akan keuangan berkelanjutan, akan tetapi keterlibatan seluruh lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik harus terus didorong, khususnya yang berskala lokal, serta pemberian reward and punishment kepada lembaga emiten atau perusahaan dalam mendukung tercapainya keuangan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga harus terus-menerus diberikan edukasi terkait dengan isu-isu keberlanjutan, sehingga sinergi dari semua pihak bisa mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya memberi manfaat kepada people, planet, dan profit. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk semua